Kan gitu. Gue jadi keingetan kelakuan sih jaga toilet. Lu punya rokok nggak? Nggak. Bentar. Keluar dia. Ada toiletnya yang di ujung sana kan. Yang jaga nggak ada. Yang jaga lagi nggak ada. Diam aja. Ada pendaki masukin. Ambil duitnya. Beli rokok. Duit dari mana lu? Ada yang ngasih. Ngedeketin pendaki lagi. Jadi ngobrol-ngobrol. Ngeluarin sendok ikut makan. Gitu. Jadi pas teman-teman datang ke situ pun sudah meninggal gitu. Tapi konyolnya kadang-kadang sambil dibuka gitu. Udah meninggal, tutup lagi. Itu teman kalian loh yang meninggal gitu loh. Bukan toh kalaupun bukan teman kalian kenapa nggak dibantu gitu. Apalagi ini teman sendiri gitu kan. Padahal mereka bersimaksi ya, ada sih. Ada sih maksudnya. Ada simaksi. Nah itulah. Ya entahlah kalau memang kalian nonton marah silakan. Mau ketemu kita berantem ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Kembali lagi bersama kami Pancakaki yang akan selalu setia menemani teman-teman semuanya untuk berhoror-horor ya, atau tertawa-tertawa ria, atau berhoror yang sambil tertawa. Silahkan itu mah bebas lah. Gitu ya. Gimana? Malam ini kami akan menceritakan evakuasi dia emangnya Evakuasi. Ya, ini saya sudah dari awal sebelum cerita saja gitu. Saya akan kasih judul ini evakuasi Home Pimpah. Karena kejadiannya Home Pimpah gitu ya. Kejadiannya evakuasi ya survivor atau salah satu korban. Sebenarnya ini tragis juga sih. Tapi ya tragis karena memang meninggal kan. Tapi ya gimana lagi, seperti yang sudah kami bilang di konten-konten lalu bahwa semuanya harus kita buat enjoy. Bukan apa-apa ketika kita menghadapi korban survivor di gunung yang meninggal apalagi gitu kan. Kalau kitanya ikut down itu bisa cilaka teman-teman gitu. Mayit. Jadi artinya mohon maaf kita bukan menertawakan gitu, tapi kita yang membawa enjoy suasana SAR tersebut biar kitanya juga nggak ke bawah suasana yang gimana gitu loh. Ya teman-teman paham lah gitu ya. Nah seperti biasa ceritanya akan dibawakan oleh dia gitu ya. Dan ini menyangkut kekonyolan waktu dulu lah. Iya Bang. Jadi ya begitulah. Kemarin Abang kan dokter Wanco. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Ini salah satu cerita yang dialami juga oleh Mang Akri. Cuman dia lupa cerita ini. Ketika ada teman kita dari Bekasi datang ke sini, namanya boleh disebutin? Tidak. Namanya itu. Wanco. Nah, cuman dia kita juluki Dokter Wanco gitu ya. Karena dia ngecampnya, base campnya gitu ya. Tempat dia nongkrongnya dia di Bekasi, di depan kliniknya Dokter Wanco. Nah, dia kalau nyeritain cari gua di depan ini klinik Dokter Wanco gitu kan, makanya kita sebut dia sekarang Dokter Wanco gitu. Oke Bang lah. Iya Bang. Jadi benar. Kemarin maafin nih dulu Mang. Tadi Pak kita udah tag pertama sebenarnya. Pas yang kedua ada yang ngajak tahlilan dulu. Nah ini nih oleh-olehnya nih. Oleh-olehnya nih. Ada yang ngasih ini, ya kita kesana dulu. Iya. Sorry ya sana sambil makan-makan nggak apa-apa lah. Oleh-olehnya tadi. Oleh-oleh habis tahlilan. Ini nerusin yang tadi sebenarnya. Nah oke Mang, jadi ceritanya ini sekitaran tahun 2009. 2009 dulu itu ada pendakiannya agak sedikit rame. Ini kita tuh hari Jumat kumpul lah. Jadi teman kita ini yang di Cibodas ada 4 brother. Wah. 4 orang. Oh 4 orang. Mereka mah kemana-mana 4 orang nih. Salah satunya ya Dokter Wanco ini. Gitu.
Mister B. Nah, mereka mah sering naik, Bang. Naik. Tapi bikin was-was kita gitu. Mereka berempat kalau naik tuh naik aja. Nggak bawa perbekalan. Yang mereka bawa hanya gelas, sendok, piring. Sendok piring. Udah. Itu alat survival mereka. Pokoknya mereka mah kemana-mana ya itu. Nah, muncul 3S itu dari mereka sebenarnya. Senyum, sapa, sergap. Nah, itu dari mereka. Tapi ramah, mereka itu ramah. Ngedeketin pendaki lain, Jadi ngobrol-ngobrol, ngeluarin sendok, ikut iya, makan. itu kelakuan mereka gitu. Tapi banyak yang seneng karena yang 4 brother ini juga mereka volunteer. Nah, saya salut, Mang. Sebab saya salah satu orang yang memang mengagumi mereka. Karena dari sisi lain mereka itu, mereka kalau menolong korban, Mang, totalitas. Betul. Itu yang saya suka dari mereka itu. Dia nggak banyak. Ini gimana? Nggak banyak itu. Iya. Tolong ambil, bawa, selamatin, Enggak. udah. Mereka pergi lagi gitu. Dan bukan hanya Gitu. itu, Mang. Mereka sama teman-teman sama kita Care. juga care-nya luar biasa. Lu udah makan belum? Gue punya duit segini ya buat makan. Ya udah, besok dia nggak punya nggak mikirin lagi gitu, cari lagi gitu. Sampai-sampai ada kejadian, Mang, memang ada positif negatifnya. Untuk karena saya dulu malapar gitu, Mang, malam. Ternyata mereka berempat itu bilang, "Hei, tunggu di sini, Teng," katanya. Dia sebutnya ganteng, kampret. Teng, gua kira apaan, Teng? Oh, ganteng. Tunggu di sini, Teng. Gua kira mau pada kemana, Mang. Mereka tuh pulang-pulang lah beberapa jam lah, pulang naik ke atas lagi. Buah ikan, Buah ikan. gede-gede. Kata si Dilau, ikan dari mana ini? Itu dikasih siapa, temennya yang di bawah. Yeay. Dia bawa aja. Wah, masak lah gitu. Dulu memang seru lah, Mang, seru gitu. Masak lah ikannya. Udah. Nah, udahlah kita makan gitu. Gue jadi keingetan kelakuannya jaga toilet. Lu punya rokok nggak? Nggak. Bentar. Keluar dia. Ada toiletnya yang di ujung sana kan, yang jaga nggak ada, yang jaga lagi nggak ada. Diam aja, ada pendaki masukin. Ambil duitnya. Beli rokok aja. Duit dari mana lu? Ada yang ngasih. Tapi mereka melakukan jasa dulu. Iya. Itu hebatnya mereka lah gitu. Jadi tidak yang malah. Iya, enggak. Enggak. Mereka itu berbuat sesuatu dulu. Baru mereka minta. Walau kadang-kadang berbuatnya maksa. Iya. Itu kekonyolan dulu lah, Mang. Tapi seiring berjalan waktu mah ya Masih. itu, Mang, sedikit profilnya aja lah gitunya. Nah, masuk ke ceritanya dulu pas 2009 atau 2010 lah, ada pendakian lagi rame-rame lumayan. Ada laporan ke bawah gitu. Sekitaran ada yang 20 orang pendaki. Iya, 20 orang. Laporannya yang pendaki lain ya. 20 orang pendaki itu naik dari Pangrango, naik ke Pangrango gitu. Ada yang sakit katanya. Oh ya udah, diterimalah laporan itu gitu. Udah, belum ditanggapi karena memang belum ada yang dari rombongan intinya yang melaporkan, itu baru dari pendaki lain gitu. Tapi kita tetap siap-siap gitu. Nah, yang 4 brother ini juga, ya udah, gua naik duluan. Kata petugas nanti dulu, takutnya ini hanya atau sakitnya nggak parah lah gitu. Karena kan rombongannya 20 orang. Kalau hanya misalkan keseleoma sama 20 orang kan bisa dibawa, diangkat, bisa ditangani gitu. Nah, terus waktu itu ada yang sakit di Curug Ciberem, Mang. Ada yang sakit di Curug Ciberem, dijemput lah. Saya nggak ikut waktu itu, masih di bawah nih. Dijemput sama dokter Wanco and tim. Mereka naik gitu. Pas di Telaga Biru ada yang laporan turun. Itu 19 orang, Mang. Yang turun ini. Kelompok yang ketemu ini. 19 orang melaporkan bahwa di atas ada yang sakit. Nah, ya kalau saya bilang brengseknya ini gitu.
yang 19 orang itu tidak ngomong bahwa itu adalah rombongannya. Temennya dia. Temennya. Nah, itu yang sampai sekarang tetap kalau ketemu pengen gua pukulin gitu. Itu bilang ya kata si dokter Wanco, ya udah di mana posisinya di tengah-tengah Pangrango di jalur. Kebayang lu Di Jakarta jalur. Pangrango, Kanang Badak belok Pangrango tengah-tengahnya. Ya di jalur pokoknya di jalur. Sakit katanya di jalur gitu. Ah udahlah mang. Dokter Wanco and tim naik ke penyancangan tarik laporan. Yang ini yang Ciberem dulu ya? Yang Ciberem ditarik ke bawah singkatnya. Terus yang 19 orangnya ini nggak ada laporan lagi ke bawah karena mereka merasa sudah laporan ke teman-teman yang ada di jalan, ketemu di jalan. gitu, ketemu di jalan, udah aja gitu. Tapi kan di laporan 20 orang ini gitu tidak ada simaksi yang diberikan mang sampai sore. Nah, sampai sore sekitaran jam 4 ada pendaki lain yang turun bahwa di tengah-tengah Pangrango ada orang yang tergeletak tapi nggak tahu cuman dia sendirian. Itu laporan terakhir yang kita terima gitu. Dari situ petugas ngomong ya ada tidak ada gitu, benar tidak benar ini harus tetap dijemput gitu karena memang harus dipastikan gitu. Nah tim pertama adalah dokter Wanco CS. Dia kesana lah mang. Pokoknya dia kesana berangkat itu yang dibawanya keperluan pribadi gitu. Nanti kan tim belakangan yang nyusul, bawa makanan segala macam gitu. Jadi mereka jalannya sakti-sakti mang. Walaupun begitu mereka jalannya top. Mantap pokoknya mereka mah. Jalan lah gitu, bos. Jadi saya nggak tahu mereka nyampainya jam berapa gitu. Tim yang kedua saya maksudnya itu berangkat jam abis maghrib. Abis maghrib karena harus menyiapin segala macam gitu. Kalau memang itu sakit harus ditangani. Berarti kan perbekalan tenda segala macam, obat, apalah. Pahitnya karena informasinya tergeletak. Kalau pahitnya meninggal gitu, itu pun ya kita harus nge-camp di sana, nggak boleh buru-buru segala macam. Udah lah, berangkat gitu. Dulu sama, kalau dulu itu belum ada apa sahabat Polhut tuh. MMP Masyarakat Mitra Polhut. Nah itu dulu belum ada itu, tapi ada yang membantu lah kayak Mang Nanang. Berangkat emang, berangkat. Singkatnya kita nyampe Kanang Badak lah. Di Kanang Badak makan segala macam itu kita nyampe sekitaran jam setengah 10 lah, jam 10-an. Jam 10-an. Kanang Badak. Kanang Badak jam 10-an. Nah jam 10 ternyata dari lokasi ke tempat teman-teman yang sudah duluan itu dari Kanang Badak itu hanya sekitaran sejam ternyata mang. Hanya sejam gitu. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu tinggi gitu. Jadi sejam lagi buat nyampe gitu. Pas ke lokasi saya lihat lagi pada berisik mang. Saya nggak mereka tuh lagi ngomongin apa bagaimana gitu. Yang jelas saya pikir sama tim saya yang kedua datang itu, kenapa mereka selalu bilang Om Pimpa gitu, Om Pimpa gitu. Bilang korbannya mana maksudnya gitu. Jadi pas kita samperin, wah makanan datang. Nggak nanya dulu korban keadaannya gimana Jadi, gitu ya. Mereka yang jelas teman kita yang 4 orang ini makan lah gitu. Karena kita kan bawa nasi bungkus ya. Makan gitu. Beres pada makan, kita mulai nanya. Pas dilihat, dokter Wanco mana? Gitu. Piket. Piket. Maksudnya, ya kan tadi kita gambreng. Yang kalah Om Pimpa. Yang kalah jagain di mana? Di ujung sana. Iya, ternyata emang ada. Jadi si ininya udah meninggal. Jadi pas teman-teman datang ke situ pun sudah meninggal gitu. Jadi ini ternyata kelompok dari yang 19 orang itu ke bawah tadi itu. Terus kelanjutan Amang, gue kesal nih ngedengernya. Beres lah gitu. Kenapa harus Om Pimpa gitu?
Ya, gantian. Jadi sejam-sejam, Mang. Nanti dokter Wanco sejam. Nah, yang 3 gambreng lagi. Siapa yang ke sana gitu. Ternyata kata si dokter Wanco, gua yakin lu pada juga nggak pada bisa istirahat. Jaraknya deket gitu. Jadi kayak gua waktu dulu loh, Mang. Yang di luar nggak bisa tidur, yang di dalam juga nggak bisa tidur gitu. Jadi gini si dokter Wanco yang waktu Makri belum pernah tim belum datang, nah gitu kan. Kenapa dia home pimpa gitu kan? Si korban ini kan udah meninggal katanya kemarin cerita. Bangun lah pokoknya cerita gitu kan. Jadi ini harus dijaga. Yang dikhawatirkan karena dia sudah meninggal itu kan baunya beda dan ini mengundang penghuni berkaki 4 untuk datang gitu kan. Ya kalau mereka datang kan urusan udah lain. Repot. Nah misalnya kalau si kaki 4 ini datang yang udah meninggal gitu kan, ya lebih maksudnya bukan apa-apa ya. Nah kalau misalnya si kaki 4 itu punya pikiran gini katanya, yang seger-seger, ini masih ada yang seger kan, gitu gimana? Makanya mereka home pimpah jaga katanya gitu. Waktu si dokter Wancoh bagian jaga, dasar begitu ya orangnya, kan ditutupin ya, pakai plastik atau apalah gitu, ditutup gitu. Pakai sleeping ya, pakai sleeping mereka ya. Sleeping ditutup. Tapi konyolnya kadang-kadang sambil dibuka gitu. Udah meninggal, tutup lagi. Lu gimana sih menghadapinya? Makanya itu mungkinlah seperti yang tadi di awal-awal saya bilang. Jadi ini untuk bukan mentertawakan ya, tapi dibawa enjoy mungkin ya supaya nggak ke bawah suasana gitu. Emang di apa? Saya nggak tahu ya, teman-teman juga nggak tahu proses akhirnya bagaimana. Yang pokoknya dibawa turun lah ya. Dibawa turun gitu. Itu nggak ada kabar-kabar lagi gosipnya apa yang 19 orang ini gimana? Nggak tahu, Mang. Sampai nggak tahu sekolah dari mana. Pokoknya diserahkan ke petugas ya. Diserahkan. Pas kita naik pun polisi nyusul kan? Mana? Polisi nyusul kan? Iya. Polisi kan nyusul. Kita nginep di bawah. Nginep di situ sampai dengan polisi datang. Sampai polisi datang. Nah, itu diangkat-angkat jam berapa? Karena kan ada dari tim kita yang kedua turun ke bawah menginformasikan bahwa sudah meninggal. Itu harus diangkut atau memang nunggu dulu identifikasi polisi. Akhirnya nunggu polisi datang baru diangkut ke bawah. Setelah serah terima dengan petugas dengan pihak kepolisian. Nah, ya banyak yang sering nanya teman-teman kan, itu Mang apa nggak ada kelanjutan ceritanya, apa nggak tahu identitasnya siapa. Nah itu teman-teman volunteer ketika sudah menyerahkan ke pihak yang berwenang, tugas kita selesai ya sudah. Kadang-kadang hanya mendengar selentingan, ya sudah, yang penting kita sudah menjalankan tugas gitu. Tidak sih, jadi teman-teman volunteer ini dari zaman senior gitu, kalau mereka ngangkut, mereka tidak sampai sedetil. Iya, yang jelas rumah sakit kalau mereka masih hidup ya ke bawah bagaimana harus tetap bisa hidup gitu. Kalau memang dia sudah meninggal ya kita perlakukan dia ya seperti orang hidup juga kan gitu. Dibawanya maksudnya gitu. Dibawa diserahkan ke pihak berwenang gitu kan, yang lebih. Nggak sampai kita ke rumah sakit nyari informasi ini, nyari informasi itu. Kalau sampai situ mah saya pikir sih volunteer tidak sejauh itu. Ya, itulah. Terkecuali ada beberapa petugas yang menceritakan, itu lain cerita gitu. Ternyata si A, si B, si C gitu. Keadaannya seperti ini gitu kan. Nah itulah. Nah, saya tetap penasaran ini loh, teman-temannya kok tega sampai 20 orang loh, Mang. Iya, 20 orang sama yang meninggal. Nah itu kok teman-temannya yang lain tidak ada yang menemani walaupun itu udah meninggal ya. Kemungkinan sudah. Jadi gini, kalau menurut saya sakit sih awalnya tuh sakit. Iya. Apalagi kalau sakit, kenapa nggak dijaga? Kalau prediksi saya mungkin udah meninggal. Terjadilah konflik. Iya, ini mah pendapat saya ya. Terjadilah konflik. Ya siapa yang harus jaga? Kalau di gunung kan memang karakter keluar, marahan segala macem gitu ya. Bubar. Nah, ketika misalnya nggak mau ada yang jaga, ya udah kita turun aja tuh. Dia udah meninggal juga, nggak bakalan lari kemana-mana gitu kan. Nah, pikiran pendeknya mereka mungkin seperti itu, tapi ya tetap tolong akut menurut saya.
Kalau memang sudah meninggal dan itu jumlah teman yang lainnya ada 19 orang, kenapa nggak bikin tandu buatan? Gimana caranya diangkut? Itu teman kalian loh yang meninggal gitu loh. Bukan toh kalaupun bukan teman kalian kenapa nggak dibantu gitu? Apalagi ini teman sendiri gitu kan yang Padahal meninggal. mereka bersimaksi ya, Mang. Ada simaksi. Ada sih maksudnya. Ada simaksi. Nah itulah. Ya entahlah kalau memang kalian nonton marah-marah silakan. Mau ketemu kita? Berantem ayo. Ya gimana ya, Mang? Ya itu kasus-kasus nggak tahu ya, mungkin samalah di gunung lain juga. Kasus-kasus di Gunung Gede itu yang sering kita temui ya seperti itu. Kadang temennya banyak, Ya, itu dia bukan sekali dua kali loh. dia hanya ke seleo, itu lari ke bawah ke ranger misalnya, ke volunteer atau ke petugas. Padahal dia masih bisa jalan atau bisa dibopong, dipapah sama teman-temannya. Ada yang lagi yang bilang sakitin gitu. kayak hipotermia gitu. Repot bilang ke bawah hipotermia, ketika ke atas cuman kelaparan doang gitu. Nah, Butuh nasi itulah padang ya. itu kan ketika dikasih nasi padang. Iya, teman-teman berdasarkan pengalaman gitu kan. Kadang ketika melihat first look gitu ngelihat ini bukan hipo, ini kelaparan. Makan beres urusan. Nah itulah makanya harus dibekali dengan sedikit ilmu lah. Naik itu hanya bukan sekadar untuk Mencari selfie. informasi lah ya. Iya, kan banyak sekarang. Kalau malu nanya di Google juga banyak gitu kan. Ya bekali legal ilmu bukan hanya sekadar untuk selfie dan memamerkan gear-gear yang mahal. Banyak sebenarnya kalau ya itulah ya, volunteer di Gede Pangrango ini evakuasi itu banyak ya kasusnya ditinggalkan teman-teman. Seperti yang terakhir yang anak cewek itu. Ternyata ya udahlah. Buat kawan-kawan dokter Wancoh dan sekarang mereka sudah berkeluarga, saya hormat pada kalian lah, keren gitu. Sampai sekarang loh Bang. Sampai sekarang mereka sekarang punya tanggung jawab untuk keluarganya, bukan melepaskan kevoluntirannya tidak. Jiwa tapi volunteernya tetap. Care sama temennya nggak usah diragukan lagi. buat ya di Cibodas juga sekarang kawan-kawan volunteer mereka lebih ke apa ya evakuasi tetap jalan kalau ada gitu, mudah-mudahan sih nggak ada. Kalau nggak ada berarti kan pendaki kita sudah cerdas lama gitu. Kalaupun ada juga tidak parah, tidak sampai meninggal atau apa gitu. Sekarang lebih ke konservasinya teman-teman di Cibodas, alhamdulillah mereka lagi menjalankan ya apa penanaman atau mereka membuat pembibitan ya. Tapi Kayak tetap school visit tuh school gitu. kayak teman-teman itu ya yang sedang sekarang dilakukan pengetahuan tentang alam. Tapi ya itu tetap harus dibantu sama teman-teman pendaki. Buang sampahnya tolong. Nah itu sampah lah. Kadang-kadang malu gitu loh. Bangga punya kita anak-anak Gunung Gede bangga punya Gunung Gede yang eksotis yang bisa disukai banyak orang gitu kan. Tapi ketika ngelihat sampahnya malu juga gitu loh. Tolong dibantu lah. Ya petugas juga terbatas. Lagi pula petugas itu kan bukan Pungut sampah. pungut sampah gitu kan. Ya tolonglah kita sama-sama bantu, kita sama-sama jaga. Gunung ini bukan punya perseorangan, bukan punya salah satu sultan. Gunung itu punya ya, milik kita bersama. Karena oksigen yang dihasilkan gunung ini kan bukan kami berdua yang hirup, bukan petugas yang hirup, tapi semuanya sampai Jakarta bahkan seluruh dunia gitu kan. Googling lah berapa persen yang dihasilkan dari Gunung Gede ini, baik itu oksigennya, airnya gitu ya. Jadi harus sama-sama kita jaga. Saya pengen ada seruan Mang dari para pendaki yang memang cinta sama Gunung Gede Pangrango ya. Petugas dan masyarakat sekitar atau volunteer dilarang opsi di Gunung Gede Pangrango. Berarti kan udah bersih. Gitu. Itu kalau memang dilarang begitu, ya teman-teman berarti sudah taat. Berarti di sana sudah nggak ada sudah nggak ada sampah. Ada sampah. Ini mah jangankan sampah, iklan anggota dewan aja ada di atas. Dan ketika kita melakukan opsi ya, itu teman-teman yang lain yang pendaki cek-cek aja ya, bantu kayak apa gitu kan, nggak ada ruginya, dapat pahala juga gitu lah. Nggak menuntut saling banyak bantu. sebenarnya Mang.
bawa sampahmu kembali. bawa sampah. Nggak harus yang lain lah, sampah kalian. Ada emang Gitu. istilahnya apalah saya lupa, yang sampah bisa dimasukin ke dalam botol aqua itu. Ada Bang, contohnya loh, Mang. ada contohnya itu. Nah itu di pool saya yakin sampah sendiri itu cukup. Satu Cukup tim yakin. untuk 20 Bahkan orang untuk itu 20 orang itu liter, satu botol ya, seliter kan? seliter itu cukup. Kita juga ngejejelin berapa kantong, 2 kresek ya, Mang. Itu pas Cuman satu botol satu ya. botol. Jadi Itu sampah contohnya. kalian tuh bisa disiasati, nggak harus digantung-gantung, di apa Gantung nggak biar harus. kelihatan keren bawa sampah, nggak usah juga kayak gitu. Kalau udah berat mah dibuang tengah jalan. Nah itu. Itu, Mang, pengalaman tadi untuk evakuasi ya. Mudah-mudahan makin kesini makin cerdas. Teman-teman pendaki juga mereka pengetahuannya makin mantap gitu. Sehingga hal-hal yang seperti ya apa ya, kejadian-kejadian seperti itu tuh Bisa ditanggulangi ya. bisa diminimalisir lah dengan pengetahuan dengan itu. pengetahuan itu. Jangan dikit-dikit laporan. Dikit-dikit laporan padahal cuman kelaparan gitu ya. Kecuali yang urgent ya itu memang harus laporan gitu. Ya begitulah, Mang. Itulah teman-teman cerita Dokter Wanco CS gitu, teman kita senior. Sekaligus tadi ada, mohon maaf ada sedikit harapan-harapan dari kita gitu ya. Sebetulnya bukan harapan kita tapi harapan kita berdua, tapi itu. harapan kita semua ya. Yang ditakutkan itu, Mang, kalau meletus yang loncat ke kita bukan batu tapi sampah. Jadi di wedus gembel itu sampah gitu. Semuanya pada terbang gitu kan. Kalau di gunung lain kan wedus gembel itu awan bergumpal-gumpal gitu. Ini sampah bergumpal-gumpal gitu. Mending sampahnya biasa, ini sampahnya udah panas, plastik lagi kan nempel. Udahlah amit-amit ya. Nah itulah teman-teman. Ya saling kita Pagoy, saling jagalah itu ya alam kita. Nggak hanya di gunung ini tapi di semua gunung, di lingkungan dimanapun, di halaman rumah sendiri, di ke-RT-an, di ke-RW-an, di kedusunan, di desa, di kelurahan, pokoknya di seluruhnya lah gitu ya. Terima kasih semuanya teman-teman, tetap sehat, tetap positif. Salam damai Indonesia.